Berbagai cara dilakukan orang tua yang tak ingin melewatkan momen kelahiran buah hati dengan mengabadikannya dalam bentuk dokumentasi si kecil. Ya, salah satunya dengan menggunakan jasa fotografer. Nah, siapa nih yang hobi memotret? Spesialisasi fotografer newborn baby atau bayi yang baru lahir mungkin bisa jadi inspirasi Anda dalam memperdalam skill. Berikut liputannya dalam segmen Demi Cuan berikut ini. Bayi mungil yang dinanti akhirnya tiba di dunia. Aduh, gemesnya si kecil ini. Tentu tidak sedikit orang tua yang ingin melewatkan momen mengabadikan bayinya yang baru lahir dengan cara istimewa dan kreatif. Eits, tapi ternyata memotret bayi yang baru lahir tidak semudah itu. Bayi cenderung lebih ringkih, perlu bisa diarahkan dan perlu ketelatenan tinggi sehingga perlu orang yang ahli di bidang ini. Berangkat dari ketertarikannya di dunia fotografi dan anak-anak sejak 2018, Hani akhirnya belajar menekuni bidang fotografi dengan spesifikasi newborn baby. Tentu bukan perkara yang mudah, sehingga sebelum menggeluti bisnis ini, Hani banyak belajar, mengikuti ragam workshop, serta mengambil ujian sertifikasi khusus di bidang fotografi bayi yang baru lahir. Berbekal pengalaman tersebut, ia mulai merintis Lil Thumbs Up Newborn Photography serta mengaplikasikan ilmu yang didapat. Mulai dari menerapkan protokol kesehatan sejak awal hingga akhir pemotretan, pendekatan kepada bayi, mengetahui anatomi tubuh, kebiasaan dan kondisi bayi, hingga memilih elemen dan properti yang aman bagi si kecil. Dalam menjalani bisnis yang ia tekuni, Hani meyakinkan kliennya bahwa ia akan selalu mengedepankan keamanan dan kenyamanan bayi. Nggak sekedar kita bisa mengerti bagaimana teknik kamera, kita juga harus tahu bagaimana handle seorang baby newborn. Apalagi baby newborn ini kan sangat sensitif ya. Usia rentangnya aja tuh untuk foto newborn ini 5-15 hari idealnya. Karena kita ingin mendapatkan bayi yang masih bisa deep sleep, yang masih tidak terlalu sensitif sama apa misalnya gerakan gitu ya, kita posein gitu. Terus juga badannya masih lentur. Jadi ada sampai sekarang pun masih dapat pertanyaan gitu. Ini yang handle bidan bukan, atau yang handle perawat bukan gitu, masih dapat pertanyaan kayak gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak harus mendapat sertifikasi nakes untuk bisa handle baby sebenarnya gitu. Jadi ya masih ada aja pertanyaan kayak gitu. Tapi ya yang penting kita terus mengedukasi klien sih kalau kita tuh mengedepankan kenyamanan dan keamanan untuk bayi. Hani mengeluarkan modal awal berkisar 20 hingga 40 juta rupiah. Selain untuk mengikuti rangkaian workshop, Hani juga menambah aset peralatan dan properti penunjang sesi foto. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi, kini bisnisnya sudah semakin dikenal. Ia pun membuka paket foto bayi di kisaran harga 2 hingga 4 juta rupiah tergantung tema dan tingkat kesulitannya. Dalam sebulan, ia bisa memiliki 15 hingga 30 klien per bulannya. Wih! Ini kan anak pertama, pengen banget sih punya experience yang baru. Terus kayak nginget-nginget perjuangan sampai ngedapetin dia, pengen juga punya ada momen yang disimpan sama kita gitu. Jadi aku pertama cek Instagramnya dulu sih, followersnya, review-reviewnya, terus jenis-jenis fotonya, terus price listnya gitu-gitu. Ternyata ini cocok sih buat aku gitu. Sebagai fotografer yang bergerak di industri kreatif, Hani dituntut untuk terus kreatif dan inovatif agar dapat bersaing dan bertahan di tengah kondisi yang kompetitif. Meski kini sudah banyak sekali fotografer newborn baby yang menegaskan setiap fotografer harus memiliki keunikan dalam karyanya agar bisa jadi daya tarik klien di samping tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan bayi. Clarissa Aradia, Aryo Asmoro, Jakarta.